di sini kan kita kan sebelum kita mengeluarkan rekom, tentu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap air yang depot pemeriksaan terhadap depot yang nanti airnya akan diproduksi ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Kalau hasilnya sudah layak, itu baru kita bisa mampu mengeluarkan rekomnya. Tapi kalau belum layak air itu atau tidak memenuhi syarat yang menurut ketentuan kita tidak akan mengeluarkan rekomnya. Tidak mengeluarkan ya. Sejauh aja ya, Dek. Oh iya. Ini ya. Saya nggak ngambil ini ya, kok. Ngambil sini aja. Enggak lama. Ya. Juga nanti orang yang bersangkutan ya. Jadi ini satuannya. Ini kadar yang dibolehkan. Oh, ini. Ini standarnya, ini hasilnya. Berarti kalau ini kan semua masih di bawah ini ya, di bawah standarnya. Artinya memenuhi syarat. Pokoknya masih dalam batas standar gitu. Berarti dia tidak tidak berasa. Oh, dari segi warna kita bisa lihat juga ini Bu ya. Kan warna. Oh iya. Kalau warna mungkin fisik ya, kita bisa lihat ya. Misalnya itu air jernih, kita juga tahu kan. Warna, rasa itu secara fisik masih bisa kita lihat secara fisik ya. Bau, kekeruhan, rasa, suhu, saya pikir masih bisa warna ya. Nah ini yang kimia, ini yang perlu menggunakan itu kan kita rekod per tahun. Tahun itu berapa yang mengurusnya. Rekomendasinya baik itu rekomendasi baru ataupun dia memperpanjang ya. Sejauh ini Bu, kalau misalnya kita mengkonsumsi apa penyakit atau derita yang apa yang timbulkan kita mengkonsumsi air ini? Sejauh ini kan kalau mereka mengirimkan depot ataupun memperpanjang itu airnya tetap kita periksa di labor ya. Nah setelah hasilnya bagus memenuhi syarat semua, kan ada item-item yang harus dipenuhi kan, misalnya makannya harus sekian, harus sekian, ada beberapa item yang harus kita penuhi. Kalau itu masih belum memenuhi persyaratan, kan dia ada standar. Kalau belum memenuhi persyaratan, kita nggak akan keluarkan rekomnya. Tidak ada Bu ya. Nah, jadi kalau yang ada rekomendasi kesehatannya, artinya airnya sudah diperiksa standar ini dan semuanya memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi aman untuk konsumsinya. Nah kalau misalnya ini yang bagian yang ilegal misalnya Bu ya, kalau kita mengkonsumsi airnya itu biasanya apa aja timbulkan derita penyakit apa yang ditimbulkan gitu? Nah kita nggak tahu juga. Belum tahu Bu ya. Iya, karena kita kan mereka tidak berikan air, jadi kita nggak tahu apa aja yang rendah pH-nya atau pH-nya tinggi atau makannya yang tinggi. Jadi kita nggak bisa Oh gitu. Nggak bisa menentukan apa nanti ini karena kandungannya kita nggak tahu kan. Apa yang tidak memenuhi syarat kita nggak tahu. Rasanya sih ada yang bagus ada yang enggak. Maksudnya gini ya, kadang air itu udah sekian hari nggak kita minum, dia berubah rasa ambar gitu. Dan selama ini ya mudah-mudahan insya Allah nggak ada sakit. Jadi selama ini tidak ada efek ke badan gitu? Efek ke badan sih enggak, kan itu rasanya beda gitu. Nggak seperti air seperti yang lain gitu kan. Itu kira-kira berapa lama air itu berubah rasanya? Kalau saya rasa sekitar seminggu itu udah berubah. Udah. Dari warna air sendiri ada nggak warna? Warna air sih nggak berubah kali, mungkin ada lah, nggak diperhatikan. Jadi soalnya tidak ada efek apa-apa ke badannya. Efek ke badan insya Allah enggak. Tapi kalau hanya terhadap rasanya beda gitu. Itu rasa bedanya seperti apa? Seperti ibaratkan makanan itu ambar gitu. Kelat gitu. Kelat, oh ya, ambar gitu. Ada nggak rasa obat-obatan? Obat-obatan seperti Koporit mungkin terasa ada terasa. Pernah nggak dibandingkan dengan air dari depot dengan air yang diminum sendiri, ada nggak perbedaan? Tentu ada, perbedaannya sangat terasa gitu. Apalagi yang kita masak yang mudah mendidih itu masaknya itu sempurna gitu. Dibandingkan air depot kan ya, yang saya jelaskan tadi lah. Kalau minuman kemasan yang lainnya gimana? Kemasan lainnya
Ada beda juga.